Tapi kalau uangnya hilang, namanya man'un. Kalau rumahnya ngontrak, namanya man'un. Kalau sehat, namanya atok. Kalau sakit, namanya man'un. Itu kata orang yang level Islamnya itu masih level. Tapi kalau sudah kiai, itu melihat apapun yang datang dari Allah, itu adalah karunia. Gara-gara ada corona, saya dapat proyek malam ini ceramah. Kalau tidak ada corona, saya tadi nggak makan durian. Saya jujur aja Pak, sudah makan nasi uduk ini. Bapak-bapak itu ya, beliau ngasih saya makan lebih dahulu. Ya, makan saya lebih enak dari bapak-bapak. Itu karena ngaji dia dulu sama saya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu kalau punya ilmu, derajatnya itu harus lebih apa ini? Tinggi. Makanya bapak-bapak belum ngapa-ngapain, saya udah kenyang Pak. Makan nasi uduk sudah, sate sudah, duren sudah. Ternyata duren itu Allah ciptakan untuk dimakan oleh saya. Karena duren itu dimakan untuk saya, gimana caranya supaya saya sampai ke duren itu? Allah kirim makhluknya yang namanya corona. Begitu corona turun, Ustadz Sukron Abbas nggak jadi umroh. Begitu nggak jadi umroh, bikin Isra Mi'raj. Begitu bikin Isra Mi'raj, beli duren. Begitu durennya dibeli, sampai kepada saya. Itu namanya hamba Allah. Makanya malam hari ini kita nggak usah cerita bagaimana Isra Mi'raj. Bapak udah khatam nih. Kalau Nabi dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, rasanya semua orang Isra Mi'raj udah tahu. Sudah khatam baca kitab Dardir di situ. Sudah khatam baca Sahih Bukhari di situ. Tetapi malam hari ini saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, bukan bagaimana Isra Mi'raj, tapi mengapa Al-Isra wal Mi'raj. Bukan bagaimana Nabi jalannya. Kalau Nabi jalannya itu sudah bukan yang aneh. Wong Allah sudah jelas kok. Kalau Allah sudah punya mau, apa yang nggak bisa jadi bisa. Nabi Adam, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Kalau Allah sudah mau, ya, Jokowi sama saya kan kayaknya gagahan saja. Kalau sama-sama difoto pakai jas, di polling di musola ini, saya yakin saya menang. Saya yakin saya menang. Ibu-ibu yang sehat juga pasti diri saya lah. Ya, dari segala aspek fisik saya menang. Tapi kata Allah, Faiz yang gemuk ini, yang tinggi ini, yang punya potongan pejabat jadi ustaz. Yang kurus, polos, kata Allah jadi presiden, jadi itu namanya kekuasaan Allah. Makanya orang itu kalau lihat Isra Mi'raj nggak usah takut. Apa susahnya buat Allah memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Ini karena pangkat saya lebih tinggi dari Ustadz Sukron Abbas. Saya sudah pernah dipindahkan oleh Haji Multazam, dipindahkan dari Jakarta ke Masjidil Aqsa tahun kemarin, ya, karena pangkat kita beda, ya nah itu kan begitu. Itu saya saja bisa ke Masjidil Aqsa, dan itu tidak lama kalau untuk ukuran sekarang. Bapak naik pesawat seandainya langsung ke Israel, mendarat di Ben Gurion di situ, mungkin ke Masjidil Aqsa butuh waktu 11 jam. Kan beda tipis dengan ke Tasik sana. Saya ke Tasik kemarin itu 8 jam Pak, cuma sampai di Tasik. Ini kalau naik pesawat sampai ke Masjidil Aqsa bukan sesuatu yang mengagumkan lagi sebetulnya, tetapi yang menambah keimanan itu. Kenapa Rasulullah kok dimi'rajkan sama Allah? Maka ayatnya itu indah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ini tidak ada mukjizat semua nabi dan rasul.
Bapak baca di Quran tidak ada yang pakai kata subhana. Subhana itu kata orang yang ngaji di pesantren. Itu dari kata-kata sabbaha. Sabbahanya dari kata-kata sabaha, sin, baha. Itu menunjukkan jauh. Jadi orang Arab itu menamakan orang yang berenang sabaha karena orang berenang itu menjauh dari pinggiran ke tengah. Itu namanya berenang. Kalau Bapak masuk kolam renang tapi di pinggir aja, itu bukan berenang, berendam. Paham Pak? Ya, Bapak masuk sungai ini tapi tidak berani ke tengah, pegangan aja di pinggir. Lu berenang apa berendam? Jawabannya berendam. Kalau berenang, tangannya itu harus mendorong tubuhnya agar jauh dari tepian. Itu bahasa Arabnya namanya sabaha. Dari kata-kata yang sabaha menjauh, Allah katakan dengan subhana, artinya jauh dari logika manusia. Apa yang jauh? Alladzi asra bi abdihi. Saya singkat-singkat aja. Ini kan katanya di sini nggak pengajian jam 10 bayar. Sekarang di jam 10 kurang 3 menit Pak. Saya tadi dipesan katanya jam 10 bayar. Jangan kayak ILC sampai jam 1 malam Pak. Kita singkat-singkat saja. Tidak ada nabi, rasul, malaikat. Itu yang Allah kasih kesempatan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bapak sudah tahu semua ceritanya. Malaikat Jibril itu pada akhirnya berpisah dengan siapa itu? Rasulullah. Dia di alam nasyur Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Di alam malakut dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu. Tapi setelah Sidratul Muntaha masuk alam namanya lahir, malaikat tidak ikut. Tapi Nabi Muhammad ini ikut. Tidak ada nabi manapun, malaikat siapapun yang Allah kasih pangkat ketinggian seperti Rasulullah SAW. Berarti paling hebatnya mukjizat semua makhluk yang mi'raj. Tapi anehnya ayat Qur'annya bilang subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau pakai bahasa Arab, bukan pakai mukjizat Quran, ayat itu mau diganti katanya boleh. Misalnya subhanalladzi asra bi Muhammadin. Dari itu memang yang diisrakan namanya Muhammad. Mau diganti subhanalladzi asra bi nabiyhi, tidak salah. Memang yang Isra itu nabi. Mau ditulis subhanalladzi asra bi habibihi wa rasulihi, itu juga tidak salah. Memang Nabi Muhammad itu Habibur Rahman dan juga Rasulullah. Di sini bapak-bapak tidak ada yang salah. Tetapi Allah tidak memilih. Kan Nabi itu dipanggil di Quran kan, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nabi dipanggil dengan namanya. Nabi dipanggil dengan pangkat jabatannya. Nabi disebut dengan sifatnya. Tetapi pada kaitan dengan mi'raj ini, Allah panggil dengan kata-kata abdul. Allah ingin katakan bahwa semua orang itu punya kesempatan untuk mi'raj kepada Allah, walaupun dia bukan Muhammad, walaupun dia bukan Rasul, walaupun bukan dia Nabi, asal dia menjadi Abdullah. Makanya Bapak kalau baca sejarah itu indah Rasulullah sebelum di-mi'raj. Isra Mi'raj itu kata ahli sejarah terjadi 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu tahun namanya Amul Husni. Tahu Amul Husni kan? Tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad ini dakwahnya kepada umat manusia itu walaupun di backup Allah, tapi hukum Allah itu dibuat manusiawi. Nih, Nabi Muhammad dakwah itu ada backingnya. Di sisi kanan ada pamannya yang namanya Abu Thalib. Ini orang miskin tapi berwibawa. Orang Mekah sama Abu Thalib walaupun miskin takut. Ini sama kan? Ada kiai di kampung tapi kadang-kadang ditakutin orang.
Padahal ngajarnya cuma di musola, sarungnya robek-robek, tapi kalau ngamuk orang sekampung takut ya. Dia punya wibawa. Itulah Abu Thalib di Mekah. Kata orang Mekah, kita ini nggak berani ngikat fisiknya Muhammad karena ada pamannya namanya Abu Thalib. Itu di sisi kanan. Di sisi kiri, Khadijah bintu Khuwailid yang hartanya menurut ahli sejarah 99% itu habis untuk dakwahnya Rasulullah. Ini orang yang kaya di Mekah. Bahkan kata orang dulu sejarah itu, sepertiga perdagangan di Mekah itu ada di tangan siapa itu? Khadijah. Kayak Cina itu sekarang GDP-nya 30% dunia, sepertiga perputaran itu ada di Cina. Itu Khadijah. Nabi Muhammad ada backupnya. Makanya saya kalau masuk musola tuh tahu ini musola jamaahnya siapa. Ini kayaknya Utsman bin Affan-nya gak banyak ya. Ini kayaknya Utsman bin Affan-nya gak banyak. Karena saya kadang ada masuk masjid sekarang Pak, karpetnya tebel, semuanya pakai AC ya. Masjid itu pakai AC semuanya Pak. Jadi mau kita di dalam tuh enak Pak. Saya begitu masuk masjid itu yakin kalau jamaahnya itu Abu Bakar As-Siddiq, kalau jamaahnya itu Utsman bin Affan, dan di sana istri ketua masjidnya Khadijah binti Khuwailid. Tapi kalau musallanya rada-rada goyang-goyang, ya, PLN-nya kadang-kadang putus, itu jamaahnya saya yakin Bilal bin Rabah semua. Diajak demo paling depan, diajak berantem paling depan, tapi nyumbang kagak. Itu Nabi dibuat sama Allah supaya Faiz nanti kalau berjuang di agama begitu. Jangan modal sekedar takbir, jangan modal sekedar doa. Ada sesuatu yang bersifat jasmani materi. Ada paman yang punya wibawa, ada istri yang kaya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu Pak, dua-duanya Allah matikan. Abu Thalib wafat di tahun itu, Khadijah wafat di tahun itu, maka disebut Amul Husni. Karena Amul Husni, Bapak baca sejarah, orang Mekah itu berani betul sama Rasulullah. Bahkan bukan sama Nabi saja, sama Bani Hashim secara umum. Mereka bikin pengumuman di Darun Nadwah di samping Ka'bah. Mulai hari ini, Bani Hashim, Muhammad dan pengikutnya diusir dari kota Mekah. Diusir, tidak boleh tinggal di Mekah dan tidak boleh melakukan transaksi sosial apapun. Yang sudah tunangan harus